Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel. Welcome back to channel Bengkel Cat Mobil Aber. Pada sahabat yang berbahagia, alhamdulillah ini mobil Muk itu Isuzu ya, Isuzu Muk apa Suzuki Muk. Yang jelas ini temanya adalah kenapa pengecatan ini full epoksi. Padahal yang bagus itu tanpa epoksi ya? Apa gimana teman-teman menurut sahabat ABR? Tapi kalau menurut saya sih tergantung, tetap semua itu jawaban tergantung kondisi. Nah, ngomong-ngomong soal tergantung dan kondisi, mobil ini saat dibawa ke sini itu awalnya masih Orion. Nah, setelah itu dicat ulang. Pokoknya intinya dicat ulang, nggak tahu di mana. Nah, pas dibawa ke sini kok nggak mengkilat gitu loh. Jadi bodinya nggak mengkilat. Ketika dipoles itu juga nggak mau mengkilat. Nah, diusut, yang usut saya sendiri. Itu saya tetesin thinner. Sayangnya videonya udah nggak ada. Tapi kalau di IG sama Facebook, ya, TikTok juga sih kayaknya. Itu masih ada. Nah, ditetesin thinner itu nggak nyampe 30 detik. Itu dia langsung ngangkat sahabat. Tapi kalau wet lock coating 3 menit itu nggak ngangkat. Itu kalau wet lock coating. Ini kan kita bahasnya cat ulang. Nah, dari pengusutan saya itu ketemulah jawaban bahwa prosedur atau bahan yang dipakai itu tidak sesuai. Artinya bahan yang digunakan untuk cat mobil itu bukan bahan cat mobil sebenarnya, tetapi bahan-bahan untuk interior rumah seperti furnitur, begitu loh sahabat. Itu asumsi saya, karena cat mobil itu ada 2 jenis, yaitu cat NC dan cat PU. Nah, seluruh body repair yang sudah setara SNI atau sudah SNI itu menggunakan PIU. Tetapi PIU sendiri itu mereknya segudang sahabat, ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan merek dari jenis PIU. Nah, kalau untuk NC itu bisa dengan nama lain itu Duco, dulunya itu. Nah, Duco itu dulu itu mereknya dari Dupont dulu itu. Nah, tapi Duco itu karena NC jadi sekarang menyebutnya ke NC. Nah, NC-nya sendiri itu juga mereknya beda-beda sahabat. Nah, NC sendiri itu digunakan untuk cat-cat kayu, cat-cat besi, atau interior lain, interior rumah gitu loh. Jadi dia nggak kena panas, jadi dia masih aman, dia nggak akan memudar, dia tetap akan glossy karena tidak terkena matahari langsung. Tetapi kalau untuk mobil yang setiap hari kepanasan, kehujanan, jadi memang direkomendasikan untuk cat PIU. Tapi yang saya bilang tadi, cat PIU itu banyak sekali mereknya. Nah, selain itu, mobil ini kalau langsung diamplas dan dicat itu juga akan bermasalah, karena cat dasar yang saya anggap cat dasar itu cat di atas cat orinya itu ketika saya timpah berarti saya mendem penyakit sahabat. Akhirnya saya kupas dengan cara saya dry sanding atau pengamplasan secara kering, baru setelah itu saya epoksi full. Karena kalau nggak di epoksi full, saya ngamplasnya aja pakai 120 sahabat. Kalau nggak pakai 120 ya kapan kelarnya? Sementara pakai 120 aja kelarnya lama. Makanya ini terakhir ini ngecat di bulan Januari, yang seharusnya itu duluan malahan, karena datangnya ya hampir duluan, tetapi belakangan karena prosesnya lebih lama. Dan saya sudah ngomong sama pemiliknya bahwa pengecatannya akan tertunda karena di luar prediksi BMKG atau di luar prediksi saya, yang seharusnya tinggal ngamplas dan cat itu harus di epoksi full. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk meratakan gradasi pengamplasan tadi sahabat. Dan memang kalau untuk epoksi itu ya kan mendapatkan fungsinya untuk daya rekat lapisan bawah. Yang lapisan bawah itu kan berarti lapisan yang digerus, dan lapisan atasnya yang nanti akan catnya itu yang nempel di epoksi. Jadi
mempererat atau memperekat lapisan atas dan lapisan bawahnya. Seperti itu sahabat. Jadi epoksi itu ya tujuannya untuk bahasanya itu untuk ngobati orang sakit lah bahasanya sahabat, kayak gitu loh. Kan orang itu kalau sakit ada yang disuntik, ada yang cuma dikasih obat, ada yang diperban. Nah ini diperban akhirnya. Perban dengan cara dipoksi. Tetapi kan poksinya juga beda dengan perban loh sahabat. Kalau ya itu kan simulasi aja gitu loh biar gampang gitu. Nah jadi memang harus diepoksi karena terkendala di bahan awalnya seperti itu sahabat. Jadi kalau untuk pengecatan itu yang pertama memang catnya itu apa jenisnya, ya jenisnya PIU, mereknya apa, mereknya ini, misalkan cat PIU, mereknya Speedseeker, clearnya apa Speedseeker, tipenya apa, loh banyak banget pertanyaan yang harus dipertanyakan. Iya tipenya MS, HS atau VHS. Misalkan ada yang lagi perbandingannya berapa, jeda waktunya berapa lapis. Wah, kalau yang pertanyaan seperti itu memang harus dikasih estimasi yang luar biasa juga, karena pertanyaan itu udah apa ya bahasanya itu udah kayak kepala bengkel apa semuanya tahu. Kayak perbandingan, kayak jeda waktu, kayak rasio, kayak tipe, jenis. Wah, itu luar biasa. Jadi ya itulah alasannya mengapa mobil ini harus di epoxy full. Dan setelah ini nanti bakalan di wet look coating. Jadi di ABR itu alhamdulillah sudah ketemu dengan target pasarnya, tetapi masih terkendala di waktu. Karena dengan wet look coating ini pemolesannya sangat luar biasa, kerasnya luar biasa. Ya seperti di tutorial, di amplas saja, di baretin aja nggak mempan, di soda api aja juga nggak mempan, apalagi cuma di amplas dengan amplas 1.500 sampai 2.000. Itu berapa lama? Belum lagi untuk ngilangin bekas amplasan dan harus mengkilap kembali. Itu butuh waktu lama. Makanya kalau mau sabar ya silahkan ke ABR, ayo saya tunggu. Tapi kalau nggak sabar berarti kita belum jodoh untuk di waktu. Seperti itu sahabat. Nah mungkin itu saja untuk bincang-bincang tentang pengecatan full body luar mobil Moog dengan warna spesial di black dan di wet look coating. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuli otomotif.